Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bahwa saat ini sedang viral perihal peristiwa adanya oknum anggota Polri ya. Di situ ada poluan dan juga ada polisi laki-laki yang sedang menginterogasi ataupun sedang menanyai seorang laki-laki yang sedang makan. Sehingga di dalam potongan video itu ya, saya tidak bisa menyimpulkan karena saya tidak melihat video itu secara utuh. Akan tetapi yang pasti nampak sekali di dalam video itu adalah tentang perilaku ataupun sikap ya daripada oknum poluan yang dinilai kurang etis, kurang humanis, kurang ramah di dalam memperlakukan ataupun menanyai warga sipil ya. Cuman Al-Fakir di sini hanya ingin mengingatkan bahwa dulu Abdullah bin Mubarak telah berkata, "Tolabtul ilma fa asabtu minhu syai'an." Abdullah bin Mubarak ini berkata, di saat saya mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka aku mendapatkan ilmu itu. Ilmu apa saja? Tolabtul ilma fa asabtu minhu syai'an. Saya bisa mendapatkan guru dari beberapa ilmu yang saya inginkan. Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Quran. Artinya ilmu-ilmu saat itu Abdullah bin Mubarak mengatakan di masa itu, di saat belajar ilmu syariat, belajar ilmu-ilmu disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain, begitu mudah untuk menemukan guru ataupun ahlinya. Akan tetapi kemudian wa tolabtul adaba faidan akhluhu qad matu. Maka di saat aku, ini kata Abdullah bin Mubarak, aku menginginkan untuk belajar adab, untuk belajar tata krama, untuk belajar etika. Maka faidan, maka di saat itu ahlu qad matu, seakan-akan ahlinya ataupun orang-orang yang memiliki, yang bisa mengajari aku tentang adab, tentang tata krama, tentang etika, qad matu, seperti sudah tidak ada lagi. Maka bisa kita ambil pelajaran bahwa di masa sekarang ini banyak orang yang sudah kehilangan adabnya, kehilangan etikanya. Ya. Apalagi ini adalah oknum yang seragamnya, sepatunya, fasilitas yang dia peroleh diambil dari uang rakyat. Seorang polisi yang sedang melakukan penyidikan, seorang penyidik yang sedang melakukan proses penyidikan kepada seseorang yang masih belum tersangka ya, masih, karena penyidikan itu adalah fungsi daripada penyidikan, adalah tujuan daripada penyidikan adalah di saat ada suatu peristiwa yang diduga ada peristiwa tidak pidana, kemudian polisi melakukan penyidikan, maka dalam BAP, pembuatan BAP ataupun dalam proses penyidikan itu adalah fungsinya adalah mengumpulkan bukti-bukti, memintai keterangan saksi-saksi, para saksi, dan meminta keterangan dari orang yang diduga menjadi pelaku tidak pidana. Dan kemudian kesimpulannya adalah untuk menetapkan siapa tersangkanya. Saya ulangi lagi, untuk menetapkan siapa tersangkanya. Tersangka. Yang awalnya terduga menjadi tersangka. Diduga seorang ini ditangkap misalnya, kalau diduga dia adalah pelaku tidak pidana. Kemudian dibawa ke kantor polisi, proses penyidikan. Dalam penyidikan itu maka fungsi daripada penyidikan adalah untuk mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan, memintai keterangan-keterangan saksi, ya, kemudian meminta keterangan dari terduga, kemudian menetapkan hasil daripada BAP itu namanya ya, BAP itu berita acara pemeriksaan, itu adalah untuk mengetahui siapa tersangkanya. Tersangka yang disangka, berarti tersangka ini masih belum finish ya, masih disangka ya. Itu saja dalam proses penyidikan seorang polisi, seorang penyidik tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang
melanggar etik. Ya tugas seorang penyidik menanyai saja. Tapi misalnya dia dengan bahasa yang kasar tidak boleh. Apalagi sampai melakukan pemukulan, intimidasi, ya, ataupun ancaman, itu tidak boleh dilakukan oleh penyidik kepada orang yang sedang diperiksa. Lah ini kejadian itu apapun alasannya, atau apakah dia itu sedang dalam keadaan minum minuman keras ataupun sedang berada dalam pengaruh minuman keras, sedang mabuk, tetap saja si Poluan ini adalah sebagai penegak hukum, sebagai aparatur negara, ya dia sedang menjalankan tugas, tapi dia juga harus ingat bahwa dia tidak boleh kehilangan etika dan adabnya dalam bersikap. Apalagi sekarang ini sangat mudah sekali media massa itu, ya media segala peristiwa yang terjadi itu bisa diakses dan mudah sekali viral, dan itu sangat berpengaruh sekali kepada penilaian masyarakat terhadap Polri, kepada polisi. Jadi saran saya kepada seluruh oknum-oknum polisi dan khususnya kepada Bapak Kapolri, ya, seharusnya Bapak Kapolri ini, mumpung Bapak Kapolri ini, Bapak Sigit ini, dia masih punya kewenangan, masih punya kekuasaan, sekarang menjadi pimpinan daripada seluruh anggota kepolisian, ya hampir jenderal, maka lakukanlah sesuatu, didik semua anggota-anggotanya, dan tidak tegas semua anggota-anggotanya yang di situ berperilaku kurang pantas sehingga menyakiti hati rakyat, ya. Karena Mbak Poluan tadi tidak sadar bahwa apa yang dia pakai, apa yang dia seragam yang dia pakai, gaji yang dia terima, fasilitas yang dia nikmati selama ini, itu adalah uang dari rakyat. Seharusnya jangan menyakiti hati rakyat. Siapapun pemuda itu tetap saja harus diperlakukan sebagai manusia. Jangankan dia masih belum terbukti dia adalah pelaku kejahatan ataupun pelaku tidak pidana, yang sudah terbukti saja sudah menjadi terpidana saja, tetap dia harus diperlakukan sebagai manusia, tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, dan juga harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Proses hukum tetap berjalan, tetapi tidak boleh di dalam proses penegakan hukum, ya, dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, ya. Jadi proses penegakan hukum tetap harus dilakukan. Kalau memang orang itu diduga melakukan, menjadi pelaku tidak pidana, ya proses, lakukan penyidikan, pemeriksaan, ya, jalankan tugas dengan baik, tetap tegas, tapi tetap harus menjaga etika. Tidak boleh seakan-akan semena-mena, mentang-mentang dia pakai seragam polisi, mentang-mentang dia sudah sebagai aparatur negara, sebagai pejabat negara, kemudian dia berperilaku yang seperti itu. Itu hanya akan membuat masyarakat semakin benci, yang memang dasarnya sudah benci, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Seharusnya kan untuk mengembalikan nama baik ataupun untuk menanamkan kepercayaan kembali masyarakat kepada Polri, itu harus dijaga etika-etikanya. Kalau ada anggota-anggota yang seperti itu dibiarkan saja, maka masyarakat ini akan semakin muak, akan semakin benci, akan semakin marah. Dan apabila masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada kepolisian, ya, maka akibatnya nanti negara ini akan semakin tidak baik-baik saja. Maka saran saya sebagai warga negara kepada seluruh anggota kepolisian dan juga khususnya kepada Bapak Sigit, ya, kepada Bapak Kapolri, untuk mendidik, ya, untuk mendidik, memperbaiki akhlak dan juga adab para anggota-anggotanya agar menjaga etikanya, menjaga adabnya, dan jangan memperlihatkan sikap-sikap arogan, angkuh, dan sombong kepada masyarakat. Semoga komentar saya ini, tanggapan saya ini sebagai warga negara, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pejabat, tetapi saya sebagai warga negara punya hak untuk memberikan saran dan nasihat kepada anggota kepolisian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.